البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Cuman terkadang manusia lalai. Terkadang manusia beranggapan bahwasanya nikmat yang ada pada dirinya sangat sedikit ketika dia membandingkan dengan orang lain. Padahal Rasulullah SAW telah membimbingkan kepada kita ketika ingin memperbandingkan, maka hendaknya perbandingkanlah diri kita dengan mereka-mereka yang keadaannya di bawah kita dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini bimbingan nabawi yang banyak dari manusia dari masa ke masa melalaikannya, sehingga dalam kehidupan lebih banyak untuk tidak bersyukur, lebih banyak berkeluh kesah dibandingkan dengan merasakan ketenangan dan kenikmatan yang sebenarnya dia miliki dengan jumlah yang sangat banyak. Nabi SAW bimbingkan kepada kita dalam hadis tersebut, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dari hal-hal duniawi. Ketika kita bisa makan 3 kali, lihat mereka-mereka yang hanya bisa makan 2 kali. Ketika seorang masih bisa mendapatkan makanan untuk harinya, maka perhatikan mereka-mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk makan dan tidak memiliki sesuatu yang dimakan, dan seterusnya. Ketika kita sehat, ada sedikit sakit, baik itu pening, baik itu sakit kepala dan yang lainnya, masih hendaknya bersyukur, karena di sana ada orang-orang yang keadaannya sakit jauh lebih parah, yang terbaring tidak memiliki kekuatan, yang terbaring harus dengan bantuan alat menempel di semua anggota tubuhnya. Ini bimbingan nabawi yang apabila seorang muslim maupun muslimah betul-betul menerapkannya, maka hidupnya akan penuh dengan kesyukuran. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, dan jangan kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu akan lebih mendorong kalian untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kalian. Demikian bimbingan Rasulullah SAW yang hendaknya kita amalkan di zaman yang perlombaan terhadap perkara dunia, di zaman yang memang kebanyakan mata-mata hanya terarah pada kenikmatan duniawi belaka, sehingga seorang cenderung berkeluh kesah dan menganggap remeh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita.
terkhusus nikmat yang banyak diremehkan adalah nikmatuddin, yang padahal ini adalah nikmat yang sangat agung, yang siapa saja telah mendapatkannya pantas untuk dia betul-betul bersyukur siang dan malam, serta menjaganya dengan sekuat tenaga yang dimiliki. Ketika seorang Allah berikan hidayah untuk berislam, ketika seorang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk mengenal sunnah, ketika seorang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa mempelajari agama Allah, di tengah hiruk pikuk perlombaan duniawi, kemudian seorang muslim atau muslimah Allah buka hatinya untuk ada rasa cinta kepada ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang agung. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Rasa cinta terhadap ilmu syar'i. Kenapa? Karena dari awal rasa cinta tersebut, awal rasa suka terhadap ilmu syar'i ini akan menjadi sebab kebaikan yang banyak bagi dirinya, bagi orang-orang yang dekat dengannya, dan bagi sekitarnya. Bagaimana tidak? Dengan rasa cinta ini akan menggerakkan seorang untuk mencari. Seorang belajar tanpa ada dorongan rasa kecintaan terhadap ilmu tidak akan mendapatkan. Karena rasa cinta, rasa mahabbah merupakan penggerak utama untuk kita melangkah. Oleh karena itulah perkuat dalam diri kita rasa cinta terhadap ilmu, sehingga upaya yang kita lalui, usaha yang kita lakukan dalam proses untuk mendapatkan ilmu ini tidak akan terasa beratnya. Ketika menghafal, ketika menghadiri majelis ilmu, ketika dorongannya adalah mahabbah, dorongannya adalah rasa cinta, maka semuanya akan terasa ringan. Dan disitulah dia akan mendapatkan banyak kebaikan, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka akan dipahamkan terhadap perkara agamanya. Tolak ukur kebaikan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya terkait masalah pemahamannya terhadap agama Islam ini, yang tentunya pemahaman yang membuahkan amal. Pemahaman yang membuahkan amal, bukan hanya sekadar pemahaman sebagai wawasan, tapi pemahaman yang membuahkan amal. Ini yang hendaknya betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk bisa mendapatkannya. Karena tidak semua orang berusaha Allah Subhanahu wa taala beri, tapi Allah menjanjikan bagi siapa saja yang meminta, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi, akan mengkabulkan. Nah, maka ini penting sehingga kita tidak mengandalkan usaha hanya pada diri kita sendiri. Karena tidak semua orang yang berusaha berhasil. Tapi Allah menjanjikan setiap orang yang meminta dan berdoa akan dikabulkan, cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat. Itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala katakan, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan pengkabulan mencakup disegerakannya apa yang diminta di dunia, atau ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian dengan pahala yang besar di akhirat, atau yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dengan sebab doa tersebut keburukan-keburukan yang sepadan, sehingga
Mesti pada setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang terpenuhi syarat-syarat doa dan terbebas dari penghalang-penghalang, Allah Subhanahu wa taala mesti akan kabulkan dengan salah satu dari 3 perkara yang disebutkan tadi. Dikabulkan segera sesuai yang diminta. Kemudian yang kedua, ditangguhkan pemberiannya di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda. Atau yang ketiga, dengan dipalingkan darinya keburukan yang sepadan dengan sebab doa yang dia panjatkan. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali untuk mempelajari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait adab-adab bagi seorang muslimah, agar betul-betul kita ketika menisbahkan diri sebagai seorang muslim, kalau dia wanita berarti muslimah, betul-betul menjadi penganut Islam yang sebenarnya, bukan hanya sekedar covernya saja. Sebagai salafiyah, wanita-wanita salafiyat, demikian pula bukan hanya sekedar cover, sekedar memakai hijab syar'i, memakai niqab, memakai penutup wajah. Bukan itu. Akan tapi yang hendaknya betul-betul diupayakan ya kebaikan zahir dan batin. Zahirnya betul-betul berupaya menunaikan perintah-perintah syar'i, dan dia juga berhias batinnya dengan adab-adab syar'i. Dan pada pembahasan terakhir kita telah sampai pada adab yang sangat penting yang berkaitan khusus dengan para wanita dalam rumah tangganya. Nah, dan bab ini jangan sampai seorang menganggapnya remeh berkaitan dengan masalah hak suami dan adab dalam berumah tangga. Karena surga dan neraka seorang wanita, di antara sebab utamanya setelah dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan seperti salat dan puasa Ramadan, surga dan neraka juga bergantung pada bagusnya dia dalam beradab terhadap suaminya, dalam menunaikan hak suaminya, baik ketika masih hidup maupun ketika setelah meninggalnya, bagaimana dia berupaya untuk menjaga kehormatan dan yang lain. Dan pada pembahasan terakhir kita telah mempelajari tentang haramnya seorang wanita enggan untuk memenuhi panggilan suaminya menuju ke ranjang ketika suaminya menginginkan. Dan ini termasuk dosa di antara dosa-dosa besar yang dengan sebabnya wanita yang menolak tanpa uzur tadi mendapatkan laknat dari para malaikat sampai pagi harinya. Demikian pula adab yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, yaitu larangan untuk menyebarluaskan dan membicarakan terkait hubungan yang terjadi antara seorang wanita dengan suaminya ketika di atas ranjang. Nah, sekarang kita masuk pada pasal yang ke-6 dalam bab ini, yaitu tahrimu shaumil mar'ati lit-tatawwu'i wa zawjuha hadir. Haramnya untuk seorang wanita berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya ada, dalam keadaan suaminya hadir, tidak dalam kondisi safar. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idhnih. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan sampai seorang wanita berpuasa, atau dengan kata lain berarti seorang wanita tidak boleh berpuasa. Wa ba'luha syahid. Ba'l itu istilah lain dari zauj, yaitu suami. Sinonim dari kata zauj. Wa ba'luha syahidun, dalam keadaan suaminya syahid, yaitu suaminya ada, tidak safar, ada di rumah, yaitu berada di sisinya. Illa biiznih, kecuali dengan izin dari sang suami. Hadis ini dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan puasa sunnah, sebagaimana ditekankan pada riwayat setelahnya di luar sahihain. Kata Syekh, wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud bilafdin wala tasumu imra'atun wa zawjuha syahidun yauman ghaira Ramadan illa biiznih. Tidak boleh seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya ada di sisinya, tidak safar, tidak dalam kondisi pergi, pada suatu hari selain Ramadan, kecuali dengan izin dari sang suami. Perhatikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persyaratkan bolehnya seorang wanita berpuasa sunnah itu adanya izin dari suami, padahal puasa merupakan ibadah yang agung. Puasa merupakan ibadah yang agung. Tapi ketika itu adalah puasa sifatnya sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para wanita untuk minta izin ketika mau puasa sunnah jika suaminya ada. Kenapa? Karena di sana ada hak yang wajib yang harus dia tunaikan terkait suaminya, yaitu untuk melayaninya, atau mungkin di saat itu sang suami menginginkan dirinya. Makanya para ulama mengatakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim berkata, hadza mahmulun ala shaumit tatawwu'i wal mandub alladhi laysa lahu zamanun muayyan. Ini dibawa pada puasa sunnah yang tidak memiliki waktu tertentu. Wa hadan nahyu lit-tahrim sarraha bihi ashabuna. Dan larangan ini ya sifatnya tahrim, yaitu menunjukkan haramnya. Sebagaimana saudara-saudara kami dari kalangan Syafi'iyah menegaskan yang demikian. Kenapa? Sampai suatu ibadah dari ibadah-ibadah sunnah, ketika dia melakukannya tanpa izin dari suaminya, yaitu puasa ini, puasa sunnah tanpa izin dari suaminya, dia terjatuh dalam keharaman. Wa sababuhu, kata Imam Nawawi, anna zawja lahu haqqul istimta'i biha fi kullil ayam. Sebabnya yaitu bahwasanya suami memiliki hak untuk istimta'. Karena ini merupakan hak utama dari suami setelah adanya ikatan pernikahan dengannya. Hak untuk dilayani. Nah, pada setiap hari, ya dilayani ketika dia meminta untuk berhubungan. Ini merupakan hak yang agung dari suami yang para wanita wajib memberikan perhatian besar padanya. Kata Imam Nawawi, wa haqquhu fihi wajibun 'alal fawr fala yafutuhu bitatawwu. Dan hak ini wajib untuk ditunaikan oleh seorang wanita ketika suami sedang ingin untuk apa? Segera ditunaikan. Apabila siang hari menginginkan, maka 'alal fawr, wajib untuk ditunaikan dengan segera. Nah, jika memang memungkinkan
untuk ditunaikan ketika dia meminta itu. Tidak kemudian nanti malam saya sedang berpuasa sunnah. Nah, sehingga jangan sampai hak yang agung tadi, kewajiban yang penting ini kemudian diluputkan dengan sebab dia berpuasa sunnah. Nah, kemudian bahkan juga wala bisaumin wajibin alat tarahi, tidak pula hak suami tadi ketika dia minta untuk berhubungan ditunda dengan sebab puasa wajib yang sebenarnya masih bisa ditunda penunaiannya, yaitu seperti puasa qadha. Makanya ketika seorang wanita ingin mengqadha Ramadannya, ini juga butuh untuk memberitahu suaminya. Butuh untuk memberitahu suaminya. Nah, jadi ada dua hal penting di sini untuk dipahami. Yang pertama terkait puasa tatawwu, maka tidak boleh kecuali dengan izin. Baik, untuk puasa sunnah maka tidak boleh seorang wanita yang telah bersuami berpuasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya. Kapan? Ketika suaminya ada. Tapi ketika suaminya safar silahkan berpuasa. Bahkan mungkin juga itu membantu untuk sang istri agar bisa menjaga kehormatannya, apalagi ketika safarnya suami lama misalnya. Adapun terkait puasa fardu, nah, baik, kalau itu puasa Ramadan jelas itu memang kewajiban dan semuanya memang wajib. Sang suami juga wajib, sang istri juga wajib untuk berpuasa pada saat itu, dan tidak boleh kehormatan siang hari di bulan Ramadan dilanggar dengan apa? Dengan alasan memenuhi hajat hubungan suami istri. Ini keharaman yang besar. Adapun puasa wajib yang sifatnya masih bisa diakhirkan, yaitu puasa qadha. Dikatakan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, wa amma bin nisbati lil fardi wa syai' al wajib fa inna 'alaiha an tukhbirahu wa an tasta'dhina. Nah, maka sepantasnya untuk memberikan kabar, diberitahu besok saya mau qadha gimana, misalnya memberitahu. Nah, untuk puasa apa? Puasa fardu dan puasa qadha tadi, puasa wajib untuk mengqadha yang masih bisa diakhirkan, ya, maka wajib untuk memberikan kabar kepada suaminya dan juga minta izin. Wa idza talaba minha an tu'akhkhira falaha an tu'akhir. Apabila sang suami memintanya untuk nanti saja, besok saja diakhirkan, maka si istri ini hendaknya juga mengakhirkan. Makanya kalau kita perhatikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa sampai beliau mengqadha baru bisa di bulan Sya'ban? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha baru bisa mengqadha puasa Ramadannya, yaitu puasa Ramadan yang beliau tinggalkan dikarenakan haid, karena uzur tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan setiap wanita biasanya memiliki hutang Ramadan. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak mampu untuk mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima kaniha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkara termasuk adab yang penting, menunjukkan bahwa terkait masalah ibadah saja, dari ibadah-ibadah sunnah atau ibadah wajib yang bisa diakhirkan, itu butuh untuk minta izin kepada suaminya ketika ingin melakukannya, yaitu ibadah puasa yang kita maksudkan sekarang. Karena ibadah puasa kan waktunya lama, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ketika suatu saat di pertengahan hari tersebut sang suami menginginkan, nah, kalau sedang berpuasa ini akan terhalangi. Dan Imam memberikan suatu permasalahan, bukankah seandainya dia puasa dulu, kemudian kalau nanti suaminya ingin
tinggal mudah dia membatalkannya. Maka dikatakan, na'am, wal jawab anna shaumaha yamna'uhu minal istimta'i fil 'adah. Li'annahu yahabu intihaka shaum bil ifsad. Ya biasanya kalau suami sudah tahu istrinya puasa tadi tidak izin padahal hari itu ingin belum. Dalam artian dia sedikit kecewa. Nah, ada kekecewaan pada dirinya. Kenapa? Karena biasanya fitrah, apalagi orang soleh ketika mengetahui istrinya sedang puasa, ini akan menghalangi dirinya untuk menunaikan hajatnya. Karena dia tidak ingin puasanya rusak. Nah, oleh karena itulah adab ini hendaknya dijaga. Nah, ketika seseorang menginginkan untuk puasa sunnah, hendaknya minta izin. Dan ini sifatnya wajib. Nah, haram untuk seseorang puasa sunnah, wanita yang telah bersuami, dalam keadaan suaminya ada, dia berpuasa sunnah, haram tanpa izin. Dan apabila kedua-duanya puasa, maka khair. Dan ini hendaknya juga yang dihidupkan pada keluarga-keluarga kaum muslimin. Untuk apabila suaminya berpuasa sunnah, dan jika si istri tidak punya halangan untuk bareng-bareng berpuasa sunnah, maka padanya kebaikan. Menghidupkan puasa dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini di antara sebab-sebab kebaikan yang banyak. Mendidik kesabaran, mendidik untuk seseorang hatinya bersih. Karena puasa selain juga memiliki pahala yang sangat agung, memiliki efek yang sangat bagus untuk melembutkan hati. Maka bagi siapa saja merasakan kekakuan hati, kekasaran hati, apalagi seseorang yang sedang dalam proses untuk mendidik diri meninggalkan suatu tabiat yang buruk, baik itu tabiat pemarah, tabiat cepat emosi, tabiat yang sulit untuk mengontrol lisan, maka di antara cara yang sangat bagus adalah dengan puasa. Dan ini butuh ta'awun dalam suatu keluarga. Maka hendaknya ada waktu-waktu dalam satu bulan untuk memiliki bagian berpuasa bareng dengan anggota keluarganya, terutama suami dan istri. Dan juga mendorong anak-anaknya apabila mereka sudah mampu untuk diajak berpuasa sunnah. Karena sungguh Rasulullah SAW telah mengatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Ketika Nabi SAW dimintai nasihat, Nabi memberikan nasihat atasmu untuk berpuasa, jaga puasa. Hendaknya punya bagian puasa karena sungguhnya tidak ada yang semisal dengan puasa. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala katakan tentang puasa, kullu amal ibni adam kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuk dia, dalam artian pahalanya sudah ditetapkan. Kecuali puasa karena sungguhnya itu untukku saja, dalam artian yang akan mengganjarnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tahu dari kita ini berapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada puasa seorang hamba. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dan ungkapan ini menunjukkan besarnya pahala puasa yang tidak ternilai, tidak tergambarkan. Kenapa? Karena Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi di sini bukan berarti seorang wanita ketika mau berpuasa butuh izin, kemudian dia enggan, berarti tidak usah puasa sunnah. Apabila dia mampu untuk mengajak suaminya pada kebaikan, sama-sama menunaikan ibadah yang agung ini, mengajak ayo pada hari-hari tertentu, mengambil Senin dan Kamis atau 3 hari di setiap bulannya, atau bahkan sehari dalam sebulan untuk mengambil puasa sunnah, maka ini kebaikan yang banyak.
Nah, karena biasanya kalau dua orang bersama-sama, suami dan istri bersama-sama dalam upaya berpuasa ini akan berhasil. Nah, akan apa? Berhasil, sukses. Tapi kalau satunya puasa, satu tidak, ini terkadang ada gangguan di tengah hari. Qala wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indah. Faqalat ya Rasulullah inna zawji Safwan ibn al-Mu'attal yatribuni idza shallaitu wa yufattiruni idza sumtu wa la yusalli salatal fajri hatta tatlu'a asy-syamsu wa Safwan 'indah. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada hadis ini ada kisah dan ibrah yang penting untuk kita ambil selain tentang pembahasan pokok, yaitu wajibnya seorang istri minta izin kepada suaminya untuk berpuasa sunnah ketika suaminya ada di sisinya. Nah, perhatikan kisahnya. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, datang seorang wanita kepada Nabi SAW dalam keadaan kami berada di sisi beliau. Maka wanita itu mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Safwan ibn al-Mu'attal memukulku apabila aku sedang sholat dan menjadikan aku berbuka apabila aku sedang puasa. Dan dia tidaklah sholat fajar sampai terbitnya matahari. Dalam keadaan Safwan saat itu juga ada di sisi Nabi SAW. Kalau kita perhatikan di sini, seorang wanita mengungkapkan apa yang ada di rumahnya dari keburukan suaminya. Dan kondisi yang seperti ini dibawa pada kondisi seorang istifta, meminta fatwa dan juga meminta penyelesaian atas masalah yang menimpa dia dengan suaminya. Dan ini sesuatu yang syar'i yang diperbolehkan. Kenapa? Karena dia datang kepada Rasulullah SAW meminta fatwa, meminta bimbingan, meminta jalan keluar bagaimana tentang masalah yang dihadapi dengan suaminya. Adapun seorang wanita curhat ke sana kemari, membeberkan apa yang terjadi di rumahnya kepada orang-orang yang dia tahu tidak akan memberikan penyelesaian, tidak akan memberikan bimbingan ketika dia mengobrol ungkapan kepadanya, mengobrol curhatan kepadanya, tidak akan mampu untuk memberikan penyelesaian. Suamiku gini. Kepada sama-sama seorang wanita yang tidak akan memberikan solusi. Ini tidak diperbolehkan, ini termasuk ghibah. Dan bahkan seburuk-buruk ghibah ketika seorang istri menghibahi suaminya. Ini wajib setiap wanita untuk berhati-hati. Karena terkadang dia dengan ungkapan pada zaman sekarang curhat. Ya, curhat ini sebenarnya ghibah. Nah, kenapa? Karena yang diceritakan orang lain, suaminya. Kecuali kalau dia sedang mengungkapkan keadaan dirinya, meminta solusi kepada seseorang yang memang mampu memberikan nasihat dengan ilmunya, memberikan gambaran atau memberikan musyawarah yang terpercaya. Nah, perhatikan, sahabiyah ini datang kepada Nabi SAW kemudian melaporkan apa yang dia dapati. Nah, ada problem dalam rumah tangganya. Datang kepada imam, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada hakim sekaligus. Nabi kan juga pemimpin, imam, hakim bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan ketika kaum muslimin ada persengketaan untuk berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi Allah, mereka tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna sampai menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim, sebagai penetap hukum pada hal-hal yang mereka bersengketa. Ini contoh kasus penerapan para sahabat dan sahabiyat. Datang kepada Nabi SAW
meminta penyelesaian tentang masalah rumah tangganya. Menunjukkan masalah rumah tangga ada di setiap zaman, bahkan di zaman terbaik. Di zaman Rasulullah SAW zaman terbaik. Namanya keluarga tidak kosong, tidak kemudian bersih dari problem. Mesti ada yang namanya problematik. Tapi sebaik-baik muslim dan sebaik-baik muslim adalah yang mampu menghadapi dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan hukum syar'i dan dengan adab-adab syar'i. Nah, dan disitulah butuhnya ilmu. Bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar seorang menuruti emosi dan kemarahan. Wanita tadi mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Sofwan ibn al-Mu'attal, dia memukulku apabila aku sholat. Nah ini kalau sekilas, Masya Allah, wanita sholat kok dipukul. Wa yufattiruni idza sumtu, dan dia menjadikan aku batal kalau aku puasa. Ini juga kalau kita dengar serta-merta, nah ini gimana suami ini, istrinya puasa bagus-bagus kok malah dibatalkan. Juga yang ketiga, wala yusalli salatal fajr hatta tatul asyams, dan dia tidak salat fajar sampai terbitnya matahari. Berarti apa? Sudah keluar waktu subuh. Dan ketika suaminya mengadu itu, ya Sofwan juga ada. Maka perhatikan bagaimana Nabi SAW mendudukkan permasalahan. Fasa'alahun Nabiyyu SAW amma qalat. Maka Nabi SAW kemudian berbalik bertanya kepada Sofwan ibnul Mu'attal tadi tentang apa yang diucapkan oleh istrinya. Dan ini keharusan seseorang ketika mau menetapkan suatu hukum atau ketika ingin menghukumi dua belah pihak yang bersengketa. Tidak boleh seseorang mengambil langsung pelaporan dari satu pihak dan kemudian menghukumi berdasarkan pelaporan tersebut begitu saja, tanpa mendengarkan alasan dari pihak lain. Nah, kenapa? Karena ketika seorang mendengarkan pelaporan dari satu pihak saja, nah dia akan bisa terjatuh dalam ketidakadilan. Karena bisa saja ungkapan tadi menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan keadaannya. Seperti ungkapan istri tadi, bagaimana orang sholat dipukul. Apa sebabnya? Karena setiap perkara ada sebabnya. Nah, ini juga penting hendaknya kita terapkan pada setiap hal, pada setiap permasalahan, bahkan pada permasalahan sesama anak-anak kita. Tidak boleh kita menetapkan hukum antara dua anak yang bersengketa tanpa mengetahui alasan sebab musabab persengketaan mereka kalau kita mau ingin menjadi hakim yang adil. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga telah menegaskan bahwasanya masalah menghukumi dua anak yang bersengketa itu pun juga harus dibangun di atas hukum Allah. Dan sampai menghukumi dua masalah anak yang bersengketa itu berhukum dengan selain hukum Allah. Yaitu maksudnya apa? Dengan ketidakadilan. Tapi harus diterapkan keadilan. Dengarkan masing-masing pihak apa sebabnya. Kenapa menangis? Satunya bilang dipukul, satunya lagi juga kenapa menangis. Dipukul. Biasa anak-anak. Pertengkaran sesama mereka. Yang di sini hendaknya para orang tua juga memiliki sifat hikmah dan bijaksana. Sikap hikmah dan bijaksana untuk menyelesaikannya. Anggap mereka semua adalah anak-anak kita. Kalau demikian keadaannya, insya Allah akan tercapai kebaikan. Sehingga dia dengarkan masing-masing pihak, akan diketahui biasanya ya kalau anak bersengketa kedua-duanya punya sisi salah. Dan ini yang penting. Untuk orang tua bisa melihat sisi kesalahan masing-masing dan sisi
Naam, sesuatu yang tabiat dari masing-masing. Siapa yang memulai? Ditanya. Dan biasanya memulai harus diberitahu itu kesalahannya. Dan biasanya kalau ada yang memulai, anak yang satunya akan membalas terkadang lebih keras. Dia ada sisi kebenarannya, berhak untuk membalas, tapi apa? Membalas melebihi kadar ini salah. Nah, kemudian baru diberi jalan yang terbaik, hendaknya saling memaafkan, selesai. Ketika masing-masing sudah tahu salahnya, dibilangin besok tidak boleh diulangi. Nah, kemudian diminta saling memaafkan, selesai. Sebenarnya perkara para anak-anak demikian. Dan hati mereka bersih, jangan sampai kita kotori. Hati anak-anak itu bersih, itu wajib para orang tua mengetahuinya. Jangan sampai kita sebagai orang tua malah merusak hati-hati mereka yang bersih tersebut dengan menanamkan kebencian dan sifat dengki kepada teman semenjak dini. Ini harus dijauhi, karena berarti kita telah merusak hati-hati mereka dan seorang akan mendapatkan dosanya. Disadari atau tidak, orang tua telah merusak hati anak. Nah, mereka hatinya bersih, baru tengkar, baru kelahi, nanti sore 1 jam juga sudah akur. Yang penting sudah bersalaman, sudah memaafkan, mereka sudah bermain kembali. Itu hati anak-anak. Tapi kalau kita tanamkan kebencian, kita yang merusak hati mereka semenjak dini. Maka ini penting kepada para ummahat, karena pendidikan anak-anak di awal ketika mereka masih kecil, para ummahat memiliki peran sangat penting. Maka manfaatkan peran tersebut sebagai jalan kebaikan, jangan sampai malah menjadi jalan kita merusak hati-hati mereka yang bersih. Kita tinggal mengarahkan. Nah, perlu diketahui tabiat manusia itu mesti akan membela. Dan setiap anak mesti memiliki ego. Dia menginginkan sesuatu yang diinginkan itu tercapai bagaimanapun caranya, walaupun terkadang merebut, terkadang menyakiti, dan ini harus diarahkan. Punya tabiat masing-masing. Orang tua jeli hendaknya memperhatikan keadaan anak sehingga bisa mengarahkan sesuai dengan tabiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau itu kebaikan kita kuatkan, kalau itu keburukan kita berusaha untuk mengalihkan kepada sifat yang lain. Ini penting. Nah, jangan serta-merta seseorang menghukumi dengan mendengarkan salah satu pihak saja. Karena biasanya seperti ini hanya akan menjadi sebab keburukan dan akan dimanfaatkan oleh pihak yang sering melapor kepadanya, apakah itu anaknya sendiri atau yang lain. Baik, perhatikan Nabi SAW ketika mensikapi laporan dari sahabiyah tersebut. Akhirnya dia bertanya kepada suaminya. Maka akhirnya suami juga menuturkan alasannya. Faqala Safwan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, amma qauluha yadribuni idza sallaitu fa innaha taqra'u bi surataini wa qad nahaituha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law kanat suratan wahidatan lakafatin nas. Kemudian Safwan menjelaskan, wahai Rasulullah, adapun perkataan dia, yaitu istrinya tadi, mengatakan bahwasanya suamiku memukulku ketika aku sholat. Maka Safwan menjelaskan bahwasanya dia itu baca 2 surat di dalam sholatnya, dan aku telah melarangnya. Nah, cukup 1 surat saja, dalam artian Al-Fatihah, kemudian setelahnya surat yang lain. Jangan lama-lama, jangan membaca 2 surat. Nah, membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah itu kan sunnah, dan suaminya telah melarangnya.
maka kewajibannya untuk mentaati suaminya. Dalam artian dia larang mungkin dia butuh untuk istrinya nunggu lama, ini sholat 1 jam dia tunggu duduk di situ sudah gigit jari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam law kanat suratan wahidatan lakafatinna. Seandainya 1 surat saja maka itu sudah mencukupi manusia. Dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si wanita tadi. Karena memang setelah Al-Fatihah surat setelahnya sudah. Perhatikan ini kebaikan para sahabat dan sahabiyah gitu. Mereka semangat luar biasa dalam ibadah. Cuman terkadang pada hal-hal seperti ini, butuh seorang wanita hikmah. Dia boleh punya semangat dalam sholat malam, punya semangat dalam memperpanjang sholat. Tapi perhatikan ketika suaminya ada hajah harus tanggap. Mungkin ketika suaminya safar, dia boleh memperpanjang sholatnya sesuai dengan keinginan. Atau ketika suaminya sudah tidur, boleh sesuai dengan keinginannya membacanya. Tapi ketika suaminya hadir, mungkin dia menunggu, ingin dibikinkan minum, ingin ini dan itu, sehingga harus menunggu lama. Makanya Sofwan dikatakan di sini memukul istrinya. Dan tentunya pukulan juga tidak akan mungkin para sahabat memukul sampai kemudian melukai. Tapi biasa kalau kita mendengar ungkapan begitu saja, yadribuni idza shallaitu. Ini Masya Allah orang sholat dipukul. Padahal sebabnya seperti yang dituturkan tadi, dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya. Akhirnya apa? Ditegur oleh suaminya, ditepukkah. Dan pukulan tentunya pukulan tidak melukai sebagaimana Nabi telah larang hal tersebut. Qala Sufyan radhiyallahu anhu wa amma qauluha yufattiruni fa innaha tantaliqu fatasum wa ana rajulun syabun fala asbir. Adapun perkataannya yaitu istrinya mengatakan suamiku ini kalau aku puasa menjadikan aku batal saja. Ya karena dia itu puasa. Ya dia itu tantaliqu fatasum, dia itu mulai berpuasa. Seorang ahli ibadah subhanallah. Sholat panjang, kemudian rajin puasa. Cuman kan namanya dalam kehidupan rumah tangga ada hajat, ada kebutuhan yang juga tidak bisa dipisahkan darinya. Maka dikatakan oleh Sofwan wa ana rajulun syab, dan aku adalah seorang laki-laki yang masih muda, belum kakek-kakek. Fala asbir, dan aku tidak sabar kalau untuk apa? Untuk menunggu siang hari dari ba'da fajar sampai maghrib. Ada butuh, ada hajat untuk berhubungan dengannya. Fala asbir, aku tidak sabar. Maka kemudian dia mengajaknya dan menjadikan puasa si istri batal. Akhirnya dilaporkan oleh sang istri dengan ungkapan yufattiruni idza sumtu. Ternyata alasannya demikian pada puasa sunnah. Maka kemudian Nabi membimbingkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin la tasuma mar'atun illa bi idzni zaujiha. Seorang wanita tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya. Nah ini di antara hikmah kenapa izin dulu sehingga dia tidak memulai dulu. Karena kalau sudah mulai dulu puasa kan suami jadi repot. Dia sudah mulai dulu puasa tanpa izin. Akhirnya ketika dia menginginkan, muncul ungkapan seperti ini, suamiku bikin aku batal puasa. Orang mau puasa kok malah dibikin batal. Nah ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, biasanya ya akhirnya seseorang ingin untuk menjaga puasanya agar tidak batal. Akhirnya mungkin menunaikan hajat suaminya, memenuhi keinginan suaminya dengan setengah hati. Makanya Nabi bimbingkan ketika mau puasa sunnah izin dulu. Bukan apa, yang penting sudah puasa sunnah dulu, nanti kalau suaminya inginkan tinggal batal. Ini biasanya tidak akan tercapai kesempurnaan dalam melayani. Qala Sufyan radhiyallahu anhu
Wa amma qauluha inilah usolli hatta tadlu asyamsu fa inna ahlu baitin qad urifa lana dzak la nakadu nastaiqidhu hatta tadlu asyamsu. Kemudian Sofwan mengatakan, adapun perkataannya sungguhnya aku ini tidak sholat subuh sampai terbitnya matahari, maka sungguhnya kami ini adalah suatu keluarga yang telah dikenal dengan hal yang demikian. Dalam artian kalau tidur itu tidur sangat pulas. Nah, tidur sangat pulas, luar biasa pulasnya. Nah, di luar kondisi di luar dia tidak sadar kalau sudah tidur. Dan ada suatu kaum yang memang demikian keadaannya. La nakadu nastaiqidhu hatta tadlu asyam. Hampir-hampir kami tidak bisa bangun. Nah, sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Ya, jadi kalau sudah tidur pulas luar biasa, digoyang-goyang sudah apa? Sulit sekali untuk dibangunkan. Nah, tentunya seperti ini ya terkadang kebablasan. Nah, sifat tidur yang seperti ini kalau memang tidak betul-betul pesan atau tidak betul-betul persiapan untuk bangun itu sulit. Makanya ketika mendengar yang seperti ini undur juga, karena apa? Mereka sudah meniatkan untuk bangun tapi ternyata bablas, tidak bisa bangun karena saking pulasnya tidur. Bukan berarti menyengaja untuk sengaja sudahlah, nah bangun saja setelah terbitnya matahari, tidak. Ini tidak akan mungkin diniatkan oleh para sahabat. Mesti ini inginnya bangun tapi apa? Dikalahkan oleh tidurnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza staiqatta fasalli. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kamu bangun maka segera salat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, idza man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Siapa saja yang tertidur dari salatnya atau lupa dari salatnya, maka waktunya adalah ketika ingat. Kalau dia tertidur dari suatu salat, maka waktunya ketika bangun langsung salat. Misalnya tadi dia ketiduran, baru bangun jam 7. Nah, jam 7 pagi sudah terbit matahari. Maka bagaimana salat subuhnya? Maka ketika itu dia segera ambil air wudu, kemudian adzan, kemudian salat sunnah 2 rakaat subuh, kemudian iqamah, kemudian salat subuh 2 rakaat. Selesai. Tidak boleh nanti sajalah diqadha kalau sudah masuk waktu zuhur, atau nanti saja diqadha besok lagi subuh, besok lagi diqadha sehingga subuhnya 2 kali. Ini keliru. Nah, tapi kapan saja seorang tertidur dari suatu salat atau lupa dari suatu salat, kapan dia ingat, kapan dia bangun, maka itulah waktu dia, maka segera tunaikan salat. Dan kalau sudah memang keluar waktunya, maka salat-salat sunnah rawatib tetap ditunaikan. Karena tadi contoh dalam kasus tadi dia bangunnya jam 7. Nah, sekeluarga misalnya bangun jam 7 misalnya. Nah, lagi safar, nah tidur di hotel, keenakan, bangun jam 7. Nah, akhirnya belum salat subuh, maka ketika itu karena sudah keluar waktu, ya wudu, kemudian salat sunnah. Jangan ditinggalkan qabliyah. Baru kemudian setelah itu iqamah dan salat subuhnya. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu di saat safar bersama para sahabat, nah beliau dan para sahabat, nah biasanya ketika safar mulai tidur itu di akhir malam. Nah di akhir malam tidur, sehingga namanya safar capek pada masa itu tentunya. Nah tertidur sampai terbit matahari, baru karena panasnya matahari menjadikan mereka terbangun. Yang pertama kali bangun Abu Bakar, kemudian disusul Umar, kemudian Umar bertakbir keras sampai Nabi SAW mendengar, akhirnya bangun. Nah, dan memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian mereka salat qabliyah subuh dan diperintahkan iqamah dan salat. Ini kalau jelas ingatnya atau bangunnya waktu sudah keluar. Akan tapi kalau bangunnya waktu belum keluar tapi sudah mepet. Misalnya kalau hari-hari ini bangun jam 5:30 misalnya. Ini sudah mepet.
Nah, maka di situ tidak perlu sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau dia mengejar sholat sunnah akan habis waktu sholat wajibnya. Maka ketika itu dia harus cepat-cepat untuk apa? Untuk berwudu dan menunaikan langsung sholat wajib, agar bisa mendapatkan minimal 1 rakaat sholat subuh di waktunya. Karena Nabi SAW mengatakan, man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adrakaha. Siapa saja mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Dalam artian, seandainya taruhlah matahari pada hari-hari ini terbit jam 6 kurang 15 misalnya, jam 6 kurang 15 menit, maka berarti dia bisa dapat 1 rakaat sebelum jam itu. Maka rakaat yang kedua berarti ditunaikan sudah terbit matahari. Ini sudah dikatakan mendapatkan subuh. Yang penting dapat 1 rakaat di waktunya. Ini kalau seseorang terlambat maka harus bersegera sehingga tidak menunaikan sholat sunnah terlebih dahulu. Lalu bagaimana sholat sunnahnya? Nanti sholat sunnah diqadha. Karena untuk sholat sunnah ada waktu untuk mengqadhanya sebagaimana Nabi SAW contohkan. Qabliyah subuh diqadha di waktu duha. Ini yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jangan sampai ditinggalkan seorang ketinggalan qabliyah subuh. Nah, baik karena kesiangan bangunnya atau karena dia berjamaah kemudian imam terburu datang sehingga tidak mendapati waktu untuk qabliyah subuh, maka tunaikan qabliyah subuh nanti di waktu duha dengan niatan qadha. Kenapa? Karena salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat ini keutamaan yang sangat agung. Nabi SAW mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, salat 2 rakaat sebelum subuh itu keutamanya lebih bagus daripada dunia dan seisi. Bayangkan dunia dan seisinya. Nah, dunia ini isinya luar biasa. Nah, yang di rumah orang kaya saja, 1 orang kaya mungkin sudah banyak sekali kebaikan kita lihat. Ya mobil, ya rumah, ya emas, ya uang. Apalagi dunia keseluruhannya beserta isinya itu lebih bagus dibandingkan dengan itu semua apa? 2 rakaat subuh itu lebih bagus dari itu semua. Ini sholat sunnahnya. Maka logikanya berarti sholat fardunya itu lebih besar lagi keutamaan. Kalau sholat 2 rakaat subuh saja keutamaan lebih bagus daripada dunia dan seisinya, apalagi 2 rakaat subuhnya. Maka ini penting untuk kita betul-betul kuatkan ihtisab. Kenapa? Karena para ummahat di antara hal yang berat bagi mereka, kenapa? Karena mereka harus menunaikan karena mereka menunaikannya kan tidak berjamaah. Berbeda dengan para laki-laki yang mereka harus berjamaah. Ya, kebanyakan wanita kan tidak berjamaah, mereka lebih utama untuk sholat di rumahnya. Lebih utama untuk sholat di rumahnya. Nah, ketika tidak berjamaah ini yang terkadang apa? Butuh himmah yang kuat dari kita menjaga sholat-sholat sunnah. Menjaga sholat-sholat sunnah, apalagi yang punya bayi, yang lagi menyusui, punya anak. Sholat sunnahnya biasanya keteteran, tapi diupayakan sesuai dengan himmah dan semangat, diupayakan dijaga. Terutama qabliyah subuhnya, kemudian juga rawatib diupayakan, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Sehingga totalnya ada 12 rakaat dari sholat-sholat rawatib yang dijaga sehingga dia dijanjikan untuk mendapatkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Padanya kebaikan yang banyak. Tapi seandainya padanya uzur, tidak mampu, maka pilih yang paling utama 2 rakaat sebelum subuh, jangan sampai ditinggalkan.
Nah, karena namanya wanita banyak halangan, terutama ketika memiliki bayi. Dan merawat bayi itu sudah merupakan ibadah yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa, maka ihtisab di situ. Ketika dia terbiasa melakukan salat sunnah, kemudian dia ingat, aku sebenarnya pengen salat sunnah, tapi karena bayiku menangis akhirnya tidak bisa salat sunnah. Biidznillah dia mendapatkan pahalanya. Mendapatkan pahala seperti salat sunnah. Kenapa? Karena dia terbiasa salat sunnah. Ketika meninggalkannya karena uzur, Allah tulis dia mendapatkan pahala. Ini pentingnya membiasakan diri untuk beribadah di waktu-waktu kita memiliki kelonggaran. Sehingga ketika datang waktu sempit, tidak mampu, Allah tulis kita menunaikan ibadah tersebut. Nah, kita kembali kepada permasalahan kewajiban izin ini. Nah, ditegaskan kembali bahwasanya untuk sholat atau untuk apa? Puasa sunnah wajib seorang wanita ketika ingin puasa sunnah dan suaminya ada di rumah. Ya, suaminya ada, tidak safar, maka wajib meminta izin. Ini menunjukkan bahwasanya hak suami sangat besar. Nah, dan memang seandainya seorang istri fokus pada hal ini setelah menunaikan yang wajib, itu sudah menjadi sebab dia masuk surga. Hadis Abdurrahman bin Auf diingat, dipegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa addat haqqa zawjiha qila laha udkhuli min abwabil jannati syi'ta atau syi'ti udkhuli min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syi'ti." Apabila seorang wanita menunaikan salat fardu yang 5 waktu, kemudian menunaikan puasa Ramadan yang wajib atasnya, dan dia menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, tidak melakukan zina, dan dia menunaikan hak suaminya dalam hadis wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, taat pada perkara yang ma'ruf, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu yang mana saja, yang 8 yang engkau inginkan. 4 hal: puasa wajib, salat wajib, menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya. Tidak dituntut banyak, akan tapi bersamaan dengan demikian banyak sekali manusia yang tidak mampu untuk menunaikannya. Maka pada ma'syara ahli sunnah, ma'syara salafiyat, diingat-ingat hal ini, ditunaikan karena ini adab yang utama bagi mereka untuk berhias dengannya. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.